Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi warida kamalubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Teman-teman, kita kali ini mau berbicara tentang pemboikotan produk-produk luar negeri, produk Amerika, Yahudi ya. Ini banyak beredar di media sosial, dan kali ini yang menyatakan, yang mengeluarkan statement pemboikotan itu adalah Buya Yahya, seorang pendakwah, seorang ustadz pendakwah yang mengatakan untuk memboikot produk Yahudi. Dan sebelum kita mengomentari, berbicara tentang pemboikotan, kita simak dulu video berikut ini. Anda jangan bantu orang Israel, orang Yahudi. Dan caranya sederhana. Jangan Anda membeli produk mereka. Tapi ini jenis produk yang sudah memang terbukti mereka adalah jaringan produk-produk Yahudi, yang mereka adalah keuntungannya adalah untuk memerangi orang-orang Islam. Untuk kebesaran mereka, Anda tidak boleh beli. Inilah pesan kami, iman. Jangan sampai kau kotori iman Anda dengan ketidakpedulian. Hatinya jadi bebal. Jadi begini ya teman-teman ya. Itu tadi video ya. Itu video yang tadi sudah jelas bahwa Buya Yahya mengajak untuk tidak membeli produk Yahudi ya. Dan itu ada gambar produk-produknya. Ini yang menyebar di media sosial. Nah, jadi yang mau kita komentari itu begini. Setelah kita melihat video tadi, melihat gambar yang ada di video tadi, itu jelas bahwa banyak produk itu yang kita konsumsi yang selama ini berpuluh tahun, ya kan? Itu berpuluh tahun kita konsumsi. Ada susu Nestle, Oreo, Coca-Cola, Unilever, segala macam ya. Kita jangan jadi orang munafik ya, jangan pembohong. Rata-rata produk itu sebelum beredar ke masyarakat ya, kita ada dua hal yang harus dilampaui. Yang pertama BP POM, yang kedua label halal dari MUI ya kan. Nah, setelah ada label BP POM terus dari MUI, baru itu bisa beredar, dan di situ labelnya halal. Dari MUI mengatakan itu halal. Ingat ya, MUI selalu membuat label itu halal. Jadi kalau kita mengatakan, kalau seperti yang Buya Yahya ini katakan bahwa untuk memboikot produk-produk Yahudi yang selama ini telah beredar di Indonesia, artinya pemboikotan itu semacam seolah-olah haram kita membelinya, disebabkan itu bisa berefek kepada Palestina. Nah, herannya, sebenarnya sudah nggak heran lagi. Setiap ada kejadian peperangan Palestina dengan Israel, ini pemboikotan produk ini beredar. Sementara itu label halal itu keluar dari MUI. Nah, kalau kita mau memang benar-benar memboikot itu, harusnya yang kita pertanyakan tuh MUI-nya. Bukan diumumkan ke masyarakatnya dulu, MUI-nya. Karena yang memberi label halal itu MUI. Halal bahasanya. Label MUI itu. Kenapa kita harus mempertanyakan, harus menyampaikan pemboikot itu ke masyarakat dulu? Harusnya MUI dulu dong.
Karena yang meletakkan label halal itu MUI. Anda boleh silakan cek. Setiap produk itu ada label halal dari MUI, BP POM, lain lagi Disperindak ya. Nah, jadi jangan sembarangan macam Buya Yahya ini, jangan sembarangan mengeluarkan statement pemboikotan sebelum Buya Yahya mempertanyakan MUI-nya. Nah, soalnya kan Buya Yahya seorang pendakwah, seorang ustadz, ya kan? Harusnya yang kita ajukan, harusnya kalau kita mengeluarkan statement pemboikotan, maka orang MUI-nya dulu yang dipertanyakan. Orang MUI-nya dulu yang harus dipertanyakan, karena ini sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun ini keluar label halal dari MUI. Dan jelas itu produk-produk itu yang jelas kita konsumsi, banyak yang kita konsumsi. Jadi jangan sembarangan mengeluarkan statement pemboikotan terhadap produk, sementara kita nggak mempertanyakan kepada MUI-nya. MUI-nya tuh orang-orang ulama loh, Majelis Ulama Indonesia, ulama. Berarti kan secara tidak langsung selama ini yang membantu itu siapa? Yang membantu produk Yahudi, Buya Yahya. Siapa yang selama ini membantu? Kan ulama. Majelis Ulama Indonesia. Maka keluar label halal. Anda harusnya paham, Buya Yahya harusnya paham hal itu. Selama ini puluhan tahun yang menghalalkan produk Yahudi seperti yang Anda maksud itu siapa? Kan MUI. Kenapa nggak MUI yang dipertanyakan? Kenapa nggak MUI yang diberikan sebuah argumentasi kepada mereka? Soalnya mereka tuh ulama-ulama. Harusnya ke mereka dong, ke MUI dong. Jangan langsung keluarkan statement di dalam dakwah, di dalam langsung ke masyarakat. Itu provokasi namanya. Itu provokasi. Kenapa? Karena nggak sinkron. MUI bilang halal, sementara Buya Yahya mengatakan itu pemboikot untuk meringankan bebannya Palestina itu harus jangan dibeli produk Yahudi. Artinya tidak halal dong. Karena Yahudi ini memerangi umat Islam di Palestina. Jadi kenapa nggak mempertanyakan MUI-nya? Majelis Ulama Indonesia loh yang memberikan label halal tuh. Kenapa Buya Yahya atau yang lain-lain juga nggak mempertanyakan MUI? Kenapa itu sudah puluhan tahun produk Yahudi dihalalkan? Harusnya seperti itu dong. Jangan langsung menyampaikan ke masyarakat yang akan berdampak provokasi, yang akan berdampak potensinya itu memecah belah. Gitu loh. Karena statement itu sudah berbentuk melarang, larangan. Kenapa Buya Yahya melarang tapi MUI tidak? MUI tidak melarang, tapi Buya Yahya melarang. Ini kan nggak sinkron. Masyarakat tuh butuh kejelasan, butuh statement yang akurat. Jangan main-main masalah ini. Masalah agama jangan main-main. Tanyakan dong MUI-nya. Kenapa itu sudah puluhan tahun itu dihalalkan? Halal bahasanya. Kalau haram tadi yang ditulis MUI berarti nggak kita makan. Ini halal masalahnya. Kita harus jelas. Jangan membuat masyarakat bingung. Kan bingung masyarakat nih. Sementara seorang ustadz mengatakan untuk tidak membeli produk Yahudi. Di satu sisi MUI menghalalkannya, Majelis Ulama Indonesia. Kan jelas loh. Contohnya Aqua yang puluhan tahun sudah kita minum. Produk Unilever, sampo, sabun, krim, macam lah kalau Unilever nih. Jadi jangan mengeluarkan statement yang tidak-tidak sebelum kita
mempertanyakan MUI yang sudah mengeluarkan label halal. Teman-teman, ya, kita harus berpikir dengan akal sehat kita ya. Jadi teman-teman semua jangan terpengaruh dengan statement seorang pendakwa sebelum ada statement dari pemerintah yang sah, yang sejelas. Karena MUI sudah menghalalkan. Jadi jangan kita langsung terpengaruh. Dipertanyakan dulu dengan jelas. Karena ini banyak beredar nih di media sosial nih, pemboikotan masalah produk. Nah, ini sengaja produk pemboikotan ini yang beredar di media sosial ini dengan sengaja agar apa? Agar produk-produk yang selama ini kita gunakan tidak laku lagi. Agar muncul produk-produk baru yang sok islami gitu loh. Nah, ini bahaya. Ini sebenarnya efeknya, dampaknya bisa memecah belah, membuat kerusuhan. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati ya dengan statement-statement seorang para pendakwa. Kita harus hati-hati. Jadi jangan semerta-merta kita terima gitu aja bulat-bulat, jangan. Karena itu labelnya dari MUI halal. Jadi kalau mau pemboikotan terjadi, pertanyakan dulu MUI-nya dipertanyakan. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.